Jadi ini pelajarannya. Termasuk dua orang pecinta ini, Gibran dan Selma. Karena merasa disakiti dan penyakit ini lama-lama tambah instan, kezolimannya semakin merajalela, ya ada kalimat-kalimat untuk memberontak dan melawan. Saya bacakan sebentar ya kalimat-kalimat itu. Mungkin bisa nambah semangat. Siapa tahu ada teman-teman yang berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sama itu jangan hanya dibayangkan situasi cinta romantik laki-laki dan perempuan, tapi juga situasi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada bangsa, pada negara, pada agama. Mari kita bangkit kalau memang kita dalam situasi dizolimi. Marilah Selma, marilah. Dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang prahara. Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru. Jika kita terbunuh, kita akan gugur sebagai syuhada. Dan jika kita menang, kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketentraman. Rama-rama yang berputar-putar sekitar lampu hingga mati lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Marilah Selma, mari kita tempuh jalan kasar ini dengan hati teguh, dengan mata nyalang menatap matahari, agar tak terlihat lagi oleh kita tengkorak-tengkorak dan ular-ular naga di antara batu-batu karang dan onak duri. Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita akan mendengar cemoohan dari suara-suara malam. Namun jika kita mencapai puncak bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung bersama arwah-arwah dari surga dalam nyanyian kemenangan dan kegembiraan. Bergembiralah Selma, hapuslah air matamu, hilangkan duka cita dari wajahmu. Jadi ini ajakannya Gibran untuk berjuang. Ayolah kita berjuang, jangan menyerah saja, jangan pasrah saja. Kemungkinan besar memang mungkin gagal. Mungkin kita semua mengalami penderitaan yang lebih berat, tapi rama-rama yang berputar sekitar lampu, laron yang mengerubungi lampu sampai mati, itu lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang hanya menginginkan ketentraman. Jadi ayolah, masuk kita ditindas terus, masa kita dizalimi terus. Nah ini kalimat-kalimat penyemangatnya Gibran pada Selma. Ini saya sisipkan sedikit kalimatnya Gibran selanjutnya. Selama ini kita telah menyerah pada kemauan orang-orang. Sejak saat kita bertemu hingga saat ini, kita telah dibimbing oleh orang buta, dan bersama-sama mereka kita telah menyembah berhala. Sejak kita bertemu, kita telah berada dalam genggaman tangan pendeta, laksana dua butir bola yang dilempar-lemparkannya ke sana-sini sesuka hatinya. Apakah kita akan menyerah pada keinginannya hingga maut merenggut kita berdua? Apakah Tuhan menganugerahi kita nafas kehidupan untuk diletakkan di bawah kaki-kaki kematian? Apakah kita dikaruniainya kebebasan untuk kita jadikan sesosok bayangan perbudakan? Barang siapa yang memadamkan api jiwanya dengan tangannya sendiri, ialah si kafir dalam pandangan Tuhan,
karena Tuhanlah yang menyalakan api yang membakar kita. Barang siapa yang tidak memberontak melawan penindasan, pada hakikatnya ia sendiri melakukan ketidakadilan. Mengapa tidak kita campakkan pasungan di pundak kita dan kita patahkan rantai-rantai yang membelenggu kaki kita, lalu berjalan dengan bebas menuju kedamaian? Bangkitlah dan mari kita tinggalkan kuil kecil ini menuju kuil agung Tuhan. Nah, jadi ini kalimat-kalimat yang semoga bisa menyemangati teman-teman bahwa halangan hidup, rintangan hidup, kesulitan hidup itu tantangan untuk kita taklukkan. Apalagi kalau di sana ada kezoliman-kezoliman. Itu perintah agama bahkan untuk kita lawan, kita singkirkan. Kalau kita jatuh gugur dalam perjuangan itu seperti kata-katanya Gibran tadi, maka kita akan gugur sebagai syahid. Dan kalau kita sukses dan menang, maka kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Nah, ini jadi selain air mata dan tangisan, semoga novel ini juga memberi penggugahan pada kita yang pasrah begitu saja pada situasi. Meskipun kalau di novel ini kemudian akhirnya set ending. Set ending bukan dalam perjuangan, tapi set ending dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dari seorang Selma. Jadi Selma ini perempuan yang kalau teman-teman membaca di novel itu kesannya dia sebenarnya perempuan yang kuat, perempuan yang cerdas, perempuan yang punya visi pandangan ke depan yang jauh. Maka dengan berbagai pertimbangannya sendiri, dia nanti lebih memilih pasrah untuk dinikahkan. Nanti kita lihat kalimat-kalimatnya Selma yang menunjukkan betapa dia ini kuat. Jadi saya sisipkan sebentar ya situasi perempuan, apalagi perempuan di zaman ini, zaman ketika pengalamannya Gibran mengalami cinta pertama ini. Jadi memang peradaban manusia itu banyak yang memposisikan perempuan itu dalam posisi yang tidak menyenangkan sebagai manusia. Peradaban-peradaban awal manusia, kalau teman-teman membaca banyak referensi, khususnya dari kajian-kajian feminis misalnya, di situ banyak sekali kritik-kritik terhadap situasi yang tidak menyenangkan bagi perempuan sebagai manusia. Saya sisipkan sedikit ya sebentar tentang perempuan ini. Nanti kita kontekskan dengan seorang Selma Karami. Di catatan saya, ini di luar teori-teori besar yang digagas oleh para feminis. Jadi dalam sejarah itu perempuan itu citranya, eksistensinya, kedudukannya dalam kehidupan ini punya banyak kategori yang menurut saya sifatnya negatif. Bagi yang mengalami pasti tidak menyenangkan. Itu di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 status perempuan. Ada yang bilang ini imbas dari peradaban yang cenderung patriarki dan macam-macam alasannya. Tapi nanti lain waktu kita bahas itu. Saya ingin membahas dulu statusnya ini untuk memahami mengapa sih kok nasibnya perempuan tangguh kuat seperti Selma ini jadi mengenaskan. Di peradaban-peradaban awal manusia, sering perempuan itu diperlakukan seperti barang. Jadi seperti barang itu, ya dia persis seperti kepemilikan barang. Bahkan teman-teman mungkin ingat ya zaman Arab pra-Islam itu bahkan dari seorang ayah ketika dia meninggal diwariskan pada anaknya.
Dia semacam properti. Kepala-kepala suku misalnya zaman itu semakin tinggi status sosialnya kalau koleksi perempuannya semakin banyak. Jadi posisinya mirip seperti barang saja. Kalau perang selesai dia jadi rampasan, sebagaimana rampasan barang-barang yang lain. Jadi ini problem. Ada kalanya juga perempuan itu dipandang hanya sebagai pelengkap saja dalam kehidupan ini. Di pelengkap itu ya dia tidak penting, dia tidak utama. Tugasnya di muka bumi ini hanya melengkapi laki-laki, hanya mendukung laki-laki, pokoknya yang sifatnya komplementer, melengkapi. Dia bukan menu utama dalam hidup ini. Itu ada posisi seperti itu. Banyak fakta-fakta, fenomena-fenomena sejarah yang memposisikan perempuan itu sebagai pelengkap. Yo, samalah posisinya, ada raja, ada permaisuri. Itu kan permaisuri itu posisinya lebih banyak pelengkap. Ada pandangan yang seperti itu. Ada kalanya perempuan itu tidak sebagai pelengkap, tapi dianggap sebagai manusia yang kurang lengkap. Ada bahkan beberapa filosof Yunani ada yang bilang bahwa perempuan itu manusia yang setengah. Jadi dia kurang lengkap. Mungkin akalnya dianggap kurang, kemudian kemanusiaannya dianggap kurang. Jadi ya dianggap manusia tapi manusia yang tidak lengkap. Ada pandangan seperti itu. Ada pula pandangan perempuan itu sebagai sumber masalah. Jadi hadirnya perempuan itu jadi titik munculnya berbagai permasalahan. Mungkin dianggap penggoda lah. Ada yang ini gara-gara Ibu Hawa ini sampai Nabi Adam dirayu makan buah khuldi sehingga diturunkan dari surga. Ini perempuan itu banyak kan cerita-cerita misoginis itu ya. Perempuan dianggap sebagai masalah. Ada fase tertentu, fenomena tertentu dalam sejarah yang memposisikan perempuan sebagai masalah. Ada juga pandangan situasi historis yang memposisikan perempuan sebagai objek. Jadi sebagai objek itu dia jadi yang diatur, dia jadi yang diperintah, dia jadi yang ditata. Suaranya sendiri tidak didengar. Ini objek. Selalu yang bersuara itu kan subjek. Objek itu bagian yang dikenai. Nah, ada fase-fase sejarah yang perempuan jadi objek. Bahkan milih zaman-zaman awal modern, milih pemimpin pemilu, ada di awal-awal itu perempuan tidak punya hak suara. Jadi dia tidak boleh ikut ngatur, dia hanya cukup diatur. Ini bahasa saya perempuan sebagai objek. Kemudian ada juga pandangan perempuan sebagai yang perlu dibela. Yang perlu dibela itu ini sebenarnya mirip objek tadi. Jadi perempuan itu dianggap lemah, dianggap tidak kuat, dianggap perlu dukungan laki-laki. Ini berarti dia diposisikan lemah. Mungkin suaranya didengar, tapi dia dianggap lemah, tidak penting. Nah, kemudian ada juga ini semacam hierarki ya, semakin membaik, tapi juga belum positif. Ada juga pandangan bahwa perempuan itu yang kedua. Kalau istilahnya Simone de Beauvoir itu second sex, yang kedua. Yang kedua itu ya suaranya mungkin didengar, keberadaannya diakui, tapi setelah laki-laki. Kita kan ngomong juga selalu laki-laki dan perempuan. Mau dibalik perempuan dan laki-laki aja kan kita agak kesulitan hari ini. Sudah terlanjur terbiasa. Jadi perempuan selalu posisinya yang kedua setelah laki-laki. Muslimin, muslimat, kemudian mahasiswa, mahasiswi, kemudian bapak, ibu, ini selalu posisinya kedua. Jadi urusannya laki-laki beres dulu, baru urusannya perempuan.
Atau bisa juga urusannya perempuan itu bagian dari urusan laki-laki. Jadi ini posisinya dalam sejarah. Dan yang terakhir, ini fenomena modern pasca modern dalam peradaban ekonomi yang kapitalistik. Perempuan itu sering jadi komoditas. Jadi sumber keuntungan. Jadi dicari, diolah, dikelola keberadaannya bagaimana dia jadi sumber keuntungan bagi para pemilik modal. Mungkin lewat iklan kecantikan, mungkin lewat media sosial yang bagian TikTok, mungkin pokoknya dicari sumber di mana dia bisa menghasilkan keuntungan. Yang kadang-kadang ya perempuannya sendiri menikmati posisi sebagai komoditas itu karena dia melihat ada untungnya banyak. Tapi dia tidak sadar bahwa dia diposisikan sebagai sumber keuntungan. Ini tidak jauh-jauh sebenarnya kayak dia sebagai objek tadi. Nah, ini mungkin bahan diskusi ya kapan-kapan untuk teman-teman yang peminat kajian tentang perempuan. Jadi dalam sejarah itu ada momen ketika perempuan diperlakukan seperti barang, bukan manusia. Ada momen ketika perempuan dianggap hanya pelengkap saja, bukan dirinya sendiri secara utuh. Bahkan ada yang menganggap perempuan itu manusia tapi yang kurang lengkap. Ada yang menganggap perempuan itu sumber masalah. Ada yang kemudian memposisikan perempuan hanya sebagai objek saja. Eksistensinya tidak didengar. Ada yang memposisikan perempuan sebagai yang lemah, yang perlu dibela. Ada yang secara tidak sadar memposisikan perempuan sebagai selalu yang kedua. Dan hari-hari ini secara tidak sadar, perempuan banyak diposisikan sebagai sumber keuntungan, sebagai komoditas. Nah ini ya PR kita bersama, karena betapapun ada satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mewasiatkan kita untuk peduli pada perempuan. Jadi ini PR peradaban sebenarnya. Ya banyak teman-teman yang sudah berjuang di sini. Menurut saya perlu lebih kaya lagi strategi untuk penyadaran bahwa perempuan juga manusia dengan segala kekurangan, kelebihan, hak dan kewajibannya. Sebagaimana juga laki-laki. Semoga nanti ada sesi lagi entah bulan apa kita membahas tema-tema perempuan.